Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Inilah rahasia kesaktian Bung Karno. Insinyur Soekarno, sang proklamator dan sekaligus presiden pertama di Indonesia ini adalah sosok pemimpin besar. Putra sang fajar ini sangatlah karismatik, berwibawa, tegas, nasionalis, hingga revolusioner. Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia, hingga Indonesia menjadi negara yang berdaulat, bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain. Bahkan hingga sampai saat ini, cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk dikaji, termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya. Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan. Semasa hidupnya, ia mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat baru rencana hingga eksekusi sebanyak 23 kali. Namun menurut ajudan Soekarno, Sudarto Danusubroto mengatakan bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang sangat menggentarkan. Menanggapi hal tersebut bukan menjadi takut dan gentar, Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya. Menjadi hal yang wajar jika kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian yang tinggi. Lalu apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut? Menurut kabar yang beredar di masyarakat, Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyi Blorong yang melegenda itu. Dalam cerita tersebut, Nyi Blorong datang dan memberikan mustika merah delima jelmaan seekor naga, dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja akan menjadi pemimpin alam manusia, namun juga menjadi pemimpin di alam goib. Tidak hanya Nyi Blorong, Bung Karno yang hobi dalam dunia supranatural ini sering bermimpi didatangi tokoh legenda dari alam lain. Misalnya saja seperti Kanjeng Sunan Kalijaga beserta Ibu Ratu Kidul Pajajaran serta Nyi Roro Kidul. Benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti? Dengan sejarah sedikitnya 7 kali lipat lolos dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung. Namun Bung Karno menampik jika lolosnya ia dalam berbagai percobaan pembunuhan bukanlah karena bantuan dari alam lain. Ia menukas normatif yang kurang lebih mengatakan bahwa mati hidup adalah kehendak Tuhan. Manusia mencoba membunuh, jika Tuhan belum berkehendak ia mati, maka ia belum akan mati. Namun Soekarno membeberkan bagaimana cara membunuhnya. Menurutnya rakyatlah yang membuatnya tetap hidup. Sehingga untuk membunuhnya cukup menjauhkannya dari rakyatnya. Semua yang kucapai selama di dunia ini adalah karena rakyatku. Tanpa rakyat aku tidak bisa apa-apa. Jadi tidak perlu senapan, bom, apalagi pesawat tempur hanya untuk membunuh seorang Bung Karno. Jauhkan saja aku dari rakyatku, maka aku akan mati perlahan-lahan. Itulah yang dikatakan oleh Bung Karno. Benar saja ayah dari Megawati Soekarno Putri ini selalu lolos meski dihujani granat bahkan bom pesawat tempur. Percobaan pembunuhan pernah terjadi pada 30 November 1957. Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini atau Percik, tempat bersekolah putra-putrinya dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. 9 orang tewas, 10 orang terluka termasuk pengawal Presiden Soekarno. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat dari kejadian tersebut. 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka adalah perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITII. Percobaan pembunuhan kedua terjadi pada tanggal 9 Maret 1960. Tepat siang bolong, Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan Cannon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Daniel Maucar. Maucar sendiri adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Permesta. Cannon yang dijatuhkan Maucar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tidak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Pada April 1960, Perdana Menteri Uni Soviet pada saat itu, yaitu Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan ke negara Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Jogja, dan juga Bali.
Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tatkala sampai di jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DITII melakukan penghadangan. Beruntung pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Pada 7 Januari 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Pada malam itu, ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Mato Angin. Ketika itulah saat melewati Jalan Cendrawasih, seorang melemparkan granat. Granat itu meleset jatuh mengenai mobil lain. Akhirnya pun Soekarno selamat lagi. Pelaku kejadian tersebut adalah Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Suryatenaya divonis hukuman mati. Selain itu, percobaan pembunuhan juga terjadi pada 14 Mei 1962. Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya. Moncong senjata lalu diarahkan ke tubuh Soekarno. Akan tetapi apa daya jarinya gelu. Dalam sepersekian detik ketika tersadar, arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno menyerempet Ketua DPR GRKH Zainul Arifin. Haji Bahrum divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan grasi. Di tahun 1960-an, Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi. Pada saat itu berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai. Sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakar. Arahnya ke kendaraan Bung Karno. Akan tetapi ternyata meleset jauh. Soekarno lagi-lagi selamat dalam peristiwa tersebut. Dan di bulan Desember, tepatnya di tahun 1964, Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Rombongannya membentuk konvoi kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, mata Soekarno sempat bersirobok dengan seorang laki-laki tak dikenal di pinggir jalan. Perasaan Soekarno kurang nyaman. Benar saja, lelaki itu melemparkan sebuah granat ke arah mobil presiden. Beruntung lagi, jarak pelemparnya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju. Soekarno pun selamat lagi. Dari semua kejadian tersebut, Bung Karno tetap selamat, tetap sehat, dan tidak gentar. Dia terus saja menjalankan tugas kepresidenan dengan segala konsekuensinya. Dalam salah satu pernyataannya di biografi yang ditulis Cindy Adam, berkomentar tentang usaha-usaha pembunuhan yang dilakukan terhadapnya. Namun pengakuan Bung Karno terhadap cara untuk membunuhnya ternyata menjadi perhatian bagi mereka yang ingin membunuh Soekarno. Kekuatan Bung Karno adalah rakyatnya. Dan dia hanya akan mati jika dijauhkan dari rakyatnya. Itulah rahasia kesaktian Bung Karno. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.